Di Dukcapil, informasi yang kita dapat bahwa pelayanan nanti terpusat di Jakarta. Untuk pengiriman data dan sebagainya dari Dinas Dukcapil Kabupaten Manokwari Selatan sudah seperti apa? Ya, kalau sekarang kan regulasi berkaitan dengan pelayanan dokumen kependudukan sekarang sudah ada perubahan, dia terpusat, siapnya sekarang terpusat. Jadi tidak lagi regulasi daerah, retribusi daerah yang selama ini kita lakukan, tetapi seluruh pelayanan sudah terpusat. Jadi contoh sekarang, kalau dulu mungkin kita di Dukcapil Mansel kan ada operator itu kan, ada operator dapur sendiri, ada operator capil sendiri. Nah, tetapi juga sekarang ketika saya terpusat ini ya kita ada beberapa perubahan yang ditata berkaitan dengan sistem ataupun berkaitan dengan SDM. Jadi satu petugas operator itu dia sudah bisa melakukan semuanya. Jadi ketika dari front office masyarakat dia mau mengurus KTP sampai dengan KTP sampai dengan akta. Nah, nanti petugas itu dia sudah punya ruang untuk melakukannya. Jadi dia menyiapkan dari, kalau KTP kan memang petugasnya sendiri, tapi kalau sudah masuk di KK dengan akta, nah itu satu operator dia bisa melakukan semua. Dia akan terus dari KK sampai dengan akta. Untuk itu dia harus mempelajari juga tuh. Kalau selama ini mungkin dia hanya kerja kartu keluarga dari pagi sampai siang, dia hanya kerja capil, akta dari pagi sampai siang. Tapi ketika ada perubahan ini kan dia harus belajar untuk menyiapkannya, mempersiapkan itu semua. Berarti dia harus memahami apa itu dafnuk, apa itu capil. Nah, kemudian ada safety, ya berkaitan dengan user dan sebagainya, dia mempertanggungjawabkan itu. Makanya kalau dulu mungkin bisa lari-lari ya, dalam arti ya mungkin ada lewat belakang misalnya, yang tidak lewat FO kan banyak ya. Nanti kalau sekarang sudah lewat FO, berarti kalau ketika 10 berkas tadi ada di FO, berarti mereka 10 berkas juga dokumen itu selesai. Tidak bisa lagi kita harus dari, karena itu butuhkan verifikasi dari pejabat yang ada. Seperti itu. Yang pasti efisien waktu pun ya, efisien waktu juga dia akan bisa bergeser karena berkaitan dengan jaringan. Nah, ketika jaringan dia mungkin mengalami hambatan ya, berarti berkas juga akan lama sedikit ya. Tapi kan tetap ketika bagus kita tetap ya, kita punya inovasi 5-10 menit dokumen jadi itu kan tetap kita jalan ya. untuk progres sendiri. Bagaimana? Untuk progres sendiri. Progres tetap berjalan. Kita tetap sesuai dengan apa pencapaian kita toh. Tapi kan kita tetap memacu dan juga dengan anggaran yang ada kita juga menyesuaikan ya, sesuai dengan yang penting satu hari ada yang kita harus lakukan ya, setiap hari kita harus bisa melakukan pelayanan itu ya. Untuk persyaratan untuk mengurus KTP di Kabupaten Mansel, persyaratannya bisa dekat sebentar. Untuk mengurus KTP di Mansel, persyaratan berapa? Dia harus berapa hari di Mansel? Dia harus berapa bulan di Mansel? Kalau untuk itu kan persyaratan paling utama untuk mengurus mengurus KTP cukup kakak. Iya, dia datang dengan kakak kan langsung direkam. Dengan kartu keluarga? Iya, kartu keluarga itu yang dibawa tuh. Dengan surat pindah domisili? Oh, kalau berkaitan dengan SKPWNI, SKPWNI itu kan dia pindah dari misalnya dari Manokwari ke Mansel. Nah, ketika dia datang kan cukup dengan dia punya SKPWNI itu. Nah, setelah itu kan kita langsung mencetak KK dan KTP-nya. KTP lama kita tarik atau mungkin dari asal itu tarik keluar. Jadi tidak harus dia berada di sini berapa bulan dulu. Kalau itu regulasinya tidak seperti itu ya. Seperti itu. Itu sudah online tuh, dia mau pindah kapanpun kan tetap regulasi dia tetap kita melakukan. Kalau itu kan kembali ke masing-masing daerah punya ketentuan, mungkin dia buat dalam perda kah. Tapi kalau itu kan tidak ada tuh. Jadi kan terkadang kan bisa jadi sorotan kami capil ya. Kami yang membuka peluang untuk Iya. Itu tapi kan regulasi dia berjalan, dia tidak bisa membatasi tuh. Itu sudah dia hak sebagai seorang warga negara kita membantu untuk memproses dokumennya kan begitu. Kalau dari hal-hal lain kan nanti tiba-tiba ada sesuatu hal kan masing-masing elemen itu dia bertanggung jawab tuh. Kalau tugas kita kan tugasnya Dukcapil itu kan memberikan identitas kepada penduduk warga negara Republik Indonesia, negara pemerintah wajib kan itu. Terlebih tidak pernah berkaitan dengan hal lain, pegawai sebagainya, itu masing-masing elemen petugas.
kan begitu. Kan tidak bisa. Jadi kan kita kadang disoroti itu, Iya. tapi ya sepanjang ibu saya ada di Dukcapil, ini yang kita lakukan sepanjang waktu. Dan kita kan menghindari apa namanya perdebatan. Tugas kita kan Bapak lihat sepanjang waktu pelayan di Dukcapil dan bahkan jarang ada hal-hal yang akhirnya dia harus menjadi pertentangan, kan kita jarang. Yang pasti kan terkait regulasi itu kan kembali kepada BKD. Ya, Nanti baru BKD mereka yang mengatur bagaimana caranya kan. Tugas kita kan Yang berdomisili minimal berapa Iya. tahun dan sebagainya itu kan nanti BKD, urusan BKD. Tapi urusan Dukcapil adalah mencetak. Masing-masing kami punya tugas. Kita tidak akan melewati itu, toh. Dan kita kan Dukcapil, kita kan berusaha untuk melakukan pelayanan yang baik kepada warga dengan ada penertiban misalnya nomor antri. Tapi kan satu hari dokumen masyarakat selesai itu, tidak ada PR. Biar kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sistem, ada perubahan-perubahan itu yang kita. Tapi sepanjang kita menjelaskan baik kepada orang kan juga tidak menimbulkan. Ya mungkin biasanya ya perbedaan pendapat juga pasti ada. Tapi berusaha untuk melakukan itu dengan baik. Dan kan sepanjang Dukcapil ya kita tetap melakukan tugas kita, toh. Kan begitu. Oke Bu, mungkin terakhir ya. Iya. Saran pada masyarakat yang mungkin belum urus KTP dan kartu keluarga dan sebagainya mungkin. Iya, kalau kita tahu bahwa kita kan juga masih tetap berupaya dalam hal rekaman ya. Kita tahu juga masih ada warga-warga yang belum melakukan pertanda. Saya kan di timur seperti pada waktu misalnya orang mau bantuan, itu akan banyak juga ada. Padahal kalau kita turun ke lapangan itu kita tidak akan dapat banyak. Kadang tidak sampai 20. Nah, kita tetap menghimbau kepada seluruh warga Manser yang belum memiliki dokumen, mari datang ke Dukcapil, berkoordinasi. Yang pasti gratis. Gratis. Di sini kan kita menghindari pungli ya. Jangan coba-coba juga di Dukcapil saya punya petugas dia pungli. Tidak boleh sama sekali. Walaupun ya kita kerja tapi untuk pungli jangan. Dan kita tidak tahu orang menyamar Pak, dari mana datang menyamar, saya lihat gitu orang bikin gitu. Kan kami pimpinan akan kena. Jadi kita selalu himbau untuk staf lakukan tugas yang baik, karena Anda perkara ke depan. Kan begitu Pak, bukan kita dihimbau, kita diperintahkan oleh Bupati untuk apa? Melakukan pembinaan kepada OPD di mana kita bertugas. Kita tidak akan pernah bosan untuk melakukan. Kita punya staf ini, SDM yang ada, mereka akan melakukan tugas ini ke depan. Jangan ke depan, tongkat ini mereka akan pegang. Makanya sekarang kita taruh baik Pak, karena sepanjang waktu kami di Dukcapil, warga itu sudah diajar. Jadi ajar bagaimana penyelesaian dokumen, toh tidak ada pungli. Satu kali berkas mereka selesai, itu yang kita ajar. Dan disiplin mereka datang di kantor kita pagi itu kita sudah buka, pelayanan kita sudah jalan. Itu yang kita taruh di masyarakat dan pegawai ini dia harus tahu ke depan. Karena kita akan beralih tugas ya. Tapi hampir setiap hari pasti ada saja masyarakat yang datang urus. Tetap 30 itu habis ya. 30 orang itu setiap hari habis. 30 ya. Iya. Itu target, dan kita kan petugas yang masuk di kantornya kita kan setengah. Kita tidak semua. Satu bulan tenaga kontrak itu dia masuk 10 hari. Itu waktu 10 hari. 10 tambah 10. Tidak ada 40 toh, 20 di 10 hari, 20 itu pembagian. Tapi ASN dengan pegawai wajib masuk itu kan. Jadi kan biasa orang bisa disiplin kan. Jangan maksudnya tidak sekedar bisa disiplin. Oke, terima kasih.